Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 9 Juli 2023. Hari Minggu biasa ke-14. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang bagi saya menarik kalau kita membaca dan merenungkan perikop Injil hari Minggu ini. Pertama, Yesus bicara soal rasa syukurnya. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Engkau sembunyikan bagi yang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Yesus memberikan contoh bagi kita untuk selalu mensyukuri berkat-berkat yang Tuhan berikan untuk kita. Apapun itu, kalau kita mensyukuri semuanya akan ada sukacita, ada kegembiraan, kedamaian dalam kehidupan kita. Sedangkan poin kedua adalah ajakan Yesus pada kita. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuku yang kupasang dan belajarlah padaku. Poin ini di mana Yesus mengajak kita untuk datang kepadanya. Bagi saya inilah kunci agar kita mendapatkan kelegaan dalam hidup. Datang pada Yesus. Ajakan ini menunjukkan keterbukaan hati Yesus pada kita umatnya. Dia tahu kesulitan kita, tantangan hidup kita, persoalan kita, masalah kita. Ia peduli dengan kita. Karenanya dia mengundang kita untuk datang dan menyerahkan semua persoalan hidup kita pada dia. Sebab kita akan menemukan sukacita, menemukan kegembiraan, menemukan hal-hal yang positif kalau kita datang kepada Yesus. Hanya pertanyaannya, apa kita selalu datang pada Yesus dan menyerahkan semua persoalan kita padanya, atau sebaliknya kita mengandalkan kemampuan kita dan mengabaikan ajakan Yesus? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya bisa memahami bila menemukan umat beriman yang selalu mengeluh dan protes pada Tuhan. Apakah dia tidak beriman? Dia orang beriman. Hanya beriman masih pada tataran kegiatan. Dia pergi ikut doa, ikut ke gereja, membaca kitab suci, tapi belum meresapi, belum menghayati semua tindakan rohaninya sebagai ungkapan syukur dan membuka hati untuk Tuhan. Doa atau kegiatan hanya sebatas rutinitas sebagai orang yang telah dibaptis. Tapi kalau dia memahami semua kegiatan rohaninya sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan, maka dia akan datang pada Yesus dan menyerahkan semuanya pada Yesus. Dia akan tahu hidupnya karena kemurahan dan kasih Tuhan, bukan karena kemampuannya. Maka ajakan Yesus untuk bersyukur hendaknya disadari oleh setiap orang beriman, bahwa bersyukur itu terjadi karena kita mengalami dicintai Tuhan, mengalami dikasihi, diberkati oleh Tuhan. Dan itu terjadi kalau kita bisa melihat perjalanan hidup kita, pengalaman hidup kita dalam kacamata iman kita. Dan bila orang selalu bersyukur pada berkat Tuhan, dia akan dengan sendirinya menanggapi ajakan Yesus.
untuk selalu datang menyerahkan diri pada Tuhan. Sebab ia yakin bersama Tuhan ada sukacita, ada berkat dalam hidupnya. Dia yakin Tuhan akan selalu memberkatinya. Maka warnailah hidup kita dengan rasa syukur dan wujudkan rasa syukur itu dengan selalu datang dan berserah diri pada Yesus. Yakin selalu ada damai, ada sukacita, ada harapan, keselamatan kalau kita datang kepada Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus sudah mengajak kita, membuka hati untuk kita. Mengapa kita sia-siakan kesempatan indah itu? Sekarang saatnya datang, berserahlah pada Yesus dan percaya ada berkat yang kita dapatkan darinya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.